Halo guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini kita general reading ya. Aku ambil tema kabar seseorang yang udah ghosting kamu. Nah, perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kabar dia seseorang yang saat ini ghosting kamu. Aku coba cek dulu untuk perasaan dia saat ini terhadap kamu ya. Perasaan seseorang yang udah ghosting kamu, perasaan dia saat ini terhadap kamu. Oke, di sini aku dapat kartu The Devil. Entah kenapa dia kok masih ada energi kemarahan ya. Jadi mungkin sesuatu udah terjadi ya di antara kalian ya. Ada konflik atau mungkin dia tuh marah sama kamu tapi nggak ngomong marahnya tuh kenapa, yang ya udah tiba-tiba ghosting aja sampai kalian tuh nggak tahu, sampai kalian tuh bingung ini orang kenapa ya, karena kalian merasa nggak ada masalah tapi kok dianya marah gitu, seperti ada perasaan cemburu, curiga, negatif thinking tentang kamu, tapi dia nggak mau konfirmasi dan ya udah dia main ghosting gitu aja, dan perasaan dia saat ini masih ada energi kemarahan ya. Oke, kita lanjut. Perasaan seseorang yang udah ghosting kamu. Oke, di sini aku dapat kartu Death. Dia berusaha keras untuk apa ya istilahnya ya, menghilangkan ya perasaan sayangnya ke kamu, perasaan cintanya ke kamu. Saat ini dia tuh berusaha keras untuk menghilangkan itu, karena di sini masih ada energi kemarahan. Oke, kita lanjut ya. Perasaan dia seseorang yang ghosting kamu. Ace of Pentacle. Padahal sebenarnya kamu masih ada di hatinya. Jadi kayak dia tuh maksa banget ya, menghilangkan perasaan dia ke kamu. Padahal sih kalau aku lihat dari kartu Ace of Pentacle ini, perasaan dia ke kamu masih begitu besar ya. Dia masih cinta. Oke. Tapi dia denial, berusaha keras untuk enggak, aku udah hilangin perasaanku, aku udah nggak ada perasaan apa-apa lagi kayak gitu loh. Tapi dia nggak bisa pungkiri. Oke, kita lihat lagi ya perasaan dia saat ini, seseorang yang ghosting kamu. Seven of Swords. Dia ingin selesai sama kamu ya, dan dia mencoba untuk melangkah ke depan. Tetapi dia nggak bisa pungkiri ya bahwa bayangan kamu selalu hadir ya dalam pikirannya, sehingga dia terus aja menoleh ke belakang ya. Boleh dibilang dia ini memaksakan diri untuk move on, tapi ternyata nggak bisa ya. Dia terus aja menoleh ke masa lalunya, yaitu kamu, walaupun dia udah mencoba melangkah ke depan ya. Melangkah ke depan ini mungkin dia mencoba cari kenalan baru, coba untuk PDKT sama yang baru, atau mungkin mau fokus sama pekerjaannya aja, tapi dia terus aja noleh ke belakang, terus aja dia mengingat tentang kamu. Jadi walaupun dia gini, dia ini maksa banget untuk melupakan kamu. Jadi kayak dengan cara langsung cut komunikasi ya, dia nggak ngerespon kamu, kamu chat dia nggak jawab, kamu telepon dia nggak angkat, dia juga nggak hubungin kamu. Beberapa mungkin ada yang sampai yang ekstrim langsung ngeblokir gitu, atau ganti nomor ya. Oke, kita lanjut perasaan dia saat ini, seseorang yang ghosting kamu. The Fool nih ya, ada yang mencoba untuk membuka lembaran baru, tetapi ternyata dia selalu menoleh ke belakang ya. Walaupun dia berusaha untuk masa bodoh gitu, berusaha untuk nggak peduli tentang kamu, apapun tentang kamu, berusaha untuk nggak stalking kamu, tapi tetap aja dia nggak bisa move on. Oke, lanjut ya. Perasaan dia ke kamu saat ini, Three of Wands.
Dia seringkali melamun ya, kayak dari kejauhan gitu, berpikir tentang kamu, ngelamunin kamu. Dan aku sih merasa sebagian besar dari kalian ada energi LDR ya, di sini long distance. Sehingga walaupun dia nggak menghubungi kamu, dia mengamati kamu dari jauh. Oke, so kita lanjut ya untuk keadaan dia saat ini. Seseorang yang ghosting kamu. Oke. Grief. Keadaan dia. Ada kesedihan yang sedang dia rasakan. Ada rasa kehilangan, ada rasa kesepian. Walaupun beberapa ada yang mencoba untuk masa bodoh, dia cuek, dan juga ada yang berusaha untuk membuka lembaran baru atau memulai suatu kehidupan baru, tapi itu tidak bisa menghilangkan kesedihannya atau rasa kesepiannya. Oke. Keadaan dia saat ini. Renewal. Di hati kecilnya, dia sih menginginkan untuk memperbarui hubungan dengan kamu. Tapi dia nggak mau langsung saat ini. Dia mau coba dulu ya untuk masa bodoh, mau cuekin kamu, terus mengabaikan kamu ya, terus dan terus mau mencoba membuka lembaran baru dengan seseorang, mau cari gebetan baru. Dia mau coba dulu. Nanti ketika di fase ternyata dia feel nothing ya, dia ngerasa hambar aja, kok nggak ada yang srek ya, kok berasa nggak ada chemistry ya, dia akan berusaha untuk memperbarui hubungan dengan kamu ya, atau menginginkan memperbarui hubungan dengan kamu. Tapi di sini dia akan coba dulu gitu ya, karena kan ini kalau aku lihat dari Death sama The Devil ini, dia terlalu memaksakan diri untuk move on dari kamu ya, padahal proses move on itu nggak gampang. Dengan hanya dia berpikir, dengan hanya dia nggak ngerespon kamu, aku cari yang baru bisa kok aku lupain gitu, ternyata nggak bisa nih ya. Seven of Swords, secuek-cueknya dia tetap kepikiran kamu. Oke. Keadaan dia saat ini. Soulmate. Dia merasa bahwa kamu adalah soulmate-nya ya. Kenapa aku bilang yang dianggap soulmate-nya itu adalah kamu? Karena bersebelahan atau berdekatan dengan kartu renewal. Jadi setelah aku narik kartu energinya renewal, kartu berikutnya kok soulmate, berarti dia menginginkan memperbarui hubungan dengan soulmate-nya ya, otomatis kamu kan. Tapi ketika dia udah benar-benar nggak bisa menahan rasa kesepiannya, nggak bisa menahan kesedihannya ya. Tapi di sini kalau aku lihat dari kartu The Fool ya, saat ini dia masih tahan. Tapi ke depan dia akan merasakan kesedihan, kehilangan, kesepian. Oke, kita lanjut keadaan dia. Recovery. Saat ini dia berusaha healing ya, jadi dia itu nggak yang aneh-aneh, nggak yang kemana-mana. Sempat sih kayak dia coba untuk seneng-seneng, menyenangkan, tapi seneng-senengnya tuh seneng-seneng kebodohan gitu loh, kayak yang unfaedah ya. Dan ternyata dia sadari yang dia dapat tetap hanya kesepian ya, dan kehilangan, hambar ya, nothing ya. Dia mulai berpikir saat ini untuk renewal dengan soulmate-nya yaitu kamu. Tapi kayak dia ini butuh waktu untuk healing dulu gitu loh. Entah dia ini serumit apa kehidupannya ya, kok maksudnya tuh kadang kita berpikir ya simple aja kok, ya udahlah kamu chat aku, say hello, tanya kabar, nanti semuanya akan mengalir dengan sendirinya. Sesimpel itu ya kalau pemikiran kita. Tapi pemikiran dia ini complicated ya, kayak yang nggak, aku sebelum memperbarui hubungan, aku mau recovery diriku sendiri dulu, aku mau healing dulu, kayak gitu loh. Oke. Lanjut ya, keadaan dia. Bittersweet.
saat ini kehidupannya penuh dengan kepahitan, tidak sebahagia yang kamu pikirkan ya. Ada masalah dengan pekerjaannya, bisa juga masalah keluarga, bisa juga dengan orang barunya ya. Intinya sih aku nggak melihat sama sekali tentang kebahagiaan, bahkan yang dia ingat adalah kamu soulmate-nya dan menginginkan recovery. Tapi tunggu, ketika dia udah coba untuk masa bodoh ya, kalau dia nggak bisa baru nih dia datang untuk renewal. Tapi aku rasa nggak bisa karena di sini energi dia penuh dengan kesepian ya, hidupnya penuh dengan kepahitan, masalah, pokoknya nggak enak deh. Terus yang selalu dia ingat adalah kamu, karena dia maksain diri buat pergi dari kamu, buat ghosting kamu tuh maksain diri banget ya. Oke, adakah tindakan dari dia ke depan si Kang ghosting ini? Kita lihat. Karmic relationship. Beberapa dari kalian ya terkoneksi, ada koneksi karmik atau soulmate. Nah, mungkin beberapa dari kalian berdealing dengan seseorang yang udah punya pasangan, atau mungkin kamu yang udah punya pasangan ya. Tapi nggak selalu, karmik itu nggak selalu karena punya pasangan. Terkadang sama-sama single juga bisa aja karmik ya, ketika hubungan itu kasar, abusive ya, apa ini ya, ke KDRT, bukan KDRT, kalau KDRT itu udah rumah tangga ya, kekerasan secara verbal. Jadi kalau misalkan dibutuh maki-makian tuh udah kasar banget, atau bahkan kekerasan secara fisik ya, terlalu menggenggam, mengontrol, itu juga hubungannya karmik ya. Jadi beberapa ada yang koneksinya soulmate, beberapa ada yang karmik. Oke, coba taruh sini aja. Adakah tindakan dari dia ke depan? Healthy choice. Sementara dia memang ingin menarik diri. Making healthy choices in love and in life ya. Self love, self care, being happier. Makanya tadi aku bilang ya, dia nggak yang aneh-aneh ya. Walaupun sempat sebelumnya ya dia mencari kesenangan, tapi ternyata dia nggak dapet apa-apa ya, akhirnya dia memilih untuk ya udah aku kalem aja, aku cintai diri sendiri dulu aja. Jadi making healthy choices, dia memilih sebuah situasi yang sehat, circle yang sehat. Oke. Kemudian the butterfly, relationship evolving to the next fase, healing the inner child, grow. Oke. Jadi ternyata guys, dia yang suka ghosting ini itu dipengaruhi oleh inner child-nya ya. Jadi mungkin di masa kecilnya dia tidak menemukan sosok harmonis yang bisa dia contoh ya. Maaf ya, mungkin beberapa ada yang berasal dari keluarga yang broken home. Mungkin ada yang orang tuanya nggak bercerai, tapi papanya atau mamanya mungkin abusive gitu ya, kasar. Atau mungkin di keluarganya sebuah perselingkuhan itu dianggap udah biasa. Jadi pokoknya ada hal-hal yang di masa kecilnya itu sampai dia dewasa yang selalu kayak udah tertanam ya, sehingga membuat dia ini menjadi seseorang yang tidak bertanggung jawab dengan komitmen. Makanya dia seringkali ghosting. Nah, adakah tindakan dari dia ke depan? Dia akan bertumbuh ya. Entah semesta menegur dia seperti apa, memberikan pembelajaran apa ya. Di sini hubungan kalian akan berkembang ke next fase ya, ke fase yang lebih baik lah, dimana ketika dia sudah healing dari inner child-nya dia, dari trauma masa lalunya ya, dan di sini dia akan bertumbuh ya menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih matang. Nah, disitulah ada tindakan dari dia untuk ini tadi, renewal, dan hubungan kalian berkembang ke fase yang lebih baik. Oke.
Kemudian heartbroken. Sebenarnya nggak kamu aja yang sedih ya. Aku ngerasa dia pun juga sedih. Makanya kayak dia itu memaksakan diri buat ngeghosting kamu. Padahal sebenarnya apa yang dia lakukan itu ya bikin dia pun juga sedih gitu loh. Bikin dia ini merasa deeply heartnya sakit juga di lubuk hati yang terdalam. Feeling loss, dia merasa kehilangan nih, sinkron ya dengan kartu grief dan bittersweet. Oke. Adakah tindakan dari dia? Oke, passion. Dia masih mempunyai gairah yang besar terhadap kamu. Kalian pun memiliki chemistry yang masih sangat kuat walaupun saat ini dia paksakan diri buat memutus koneksi ini dengan cara ghosting. Tapi di sini aku dapat kata-kata having fun. Wow, aku rasa ya ada tindakan dari dia buat ketemu kamu ya. Orang ini having fun together gitu kan. Oke. Kita coba klarifikasi lagi dengan kartu oracle. Nah, honest communication. Expect a heart-to-heart conversation. Dia akan ada tindakan dari dia untuk menghubungi kamu, berbicara dari hati ke hati. Oke, kita coba klarifikasi lagi. Ya. Love language, physical touch. A tender touch means so much. Wow, ada pertemuan ya. Aku rasa selain ada komunikasi, juga ada sentuhan fisik. Dan ketika kalian udah ada sentuhan fisik satu sama lain, gairah kalian begitu luar biasa ya. Ini sinkron loh ya, instant chemistry ya, passion. Dan ini love language-nya itu sentuhan. Jadi kalau saat ini kalian LDR, kalian nggak ketemu, ya dia itu dengan mudahnya ya ghosting kayak gitu ya. Tapi ketika nanti sudah dipertemukan, udah ada sentuhan fisik, dia tuh kayak menyatu lagi dengan kamu gitu loh. Kayak di tubuh kamu tuh ada magnetnya. Kayak gitu ya. Jadi aku rasa adakah tindakan dari dia ke depan, komunikasi, pertemuan ya. Ada sentuhan fisik, ada gairah. Oke, lanjut. Ya, you are worthy. Nanti dia akan sadari bahwa kamu tuh berharga. Makanya dia akan ada effort untuk komunikasi dan juga pertemuan. Mungkin kayak ya dia merayu kamu, dia peluk kamu ya, membelaimu supaya ya kamu luluh lagi ya. Oke, kita coba cek energi zodiak ya. Energi zodiak dari Kang Ghosting ini. Kalau dari kartu tarot di sini strong energi Scorpio dan Capricorn. Kita coba cek dari kartu oracle. Ada Aquarius, Leo, Pisces, kemudian Aries, Saturnus, Capricorn, Scorpio, Sun, Leo, Cancer, Taurus, dan Moon Cancer. Untuk inisial namanya, inisial nama dari seseorang yang aku tarik energinya ini F, ada N, A, O, Y, N lagi, Q, W, K, E, S, T, Y lagi, M, dan T. Oke guys, aku harap ini bisa resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.